Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dua kata untuk perubahan, dua kata untuk Indonesia. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Tahun 1928 terdapat satu label kelahiran bangsa Indonesia yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Tahun 1945, golongan muda bertikai dengan golongan tua. Bung Karno diculik oleh segerombolan mahasiswa yang kemudian secepatnya mendelegasikan kemerdekaan Indonesia. Tahun 1960-an, mahasiswa dihadapkan dengan situasi yang sangat zalim. Mahasiswa membuktikan kekuatannya. Kemudian Soekarno dilengsarkan. Tahun 1988, lagi-lagi mahasiswa dihadapkan dengan situasi yang sangat zalim. Lagi-lagi mahasiswa dihadapkan dengan situasi yang sangat tidak memungkinkan. Dan lagi-lagi mahasiswa membuktikan kekuatannya. Kemudian Soeharto dilengsarkan dari jabatannya. Kini tahun 2000-an kita dihadapkan dengan era reformasi, di mana setiap mahasiswa harus mengindahkan perubahan bermasyarakat, bernegara, dan juga berbangsa ke arah yang gemilang. Bahwa apa yang kita cita-citakan ke depan harus bermuara kepada kepentingan rakyat. Mahasiswa sebagai agen of analysis, mahasiswa sebagai agen of change, dan mahasiswa sebagai agen of control. Perkenalkan, nama saya Rati Hanifah Zain dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi PGSD, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan menyampaikan orasi yang berjudul Kebangkitan Gerakan Pendidikan. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan, berarti sumber daya manusia yang terlahir akan semakin baik mutunya dan akan mampu membawa bangsa ini bersaing secara sehat di dalam segala bidang di dunia internasional. Karena pendidikan adalah tonggak kemajuan bangsa. Tapi hingga detik ini, apakah visi misi pendidikan di bumi pertiwi ini telah terrealisasikan? Tidak, saudaraku. Pendidikan adalah hak seluruh rakyat Indonesia demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi berapa banyak anak-anak di luar sana yang tak mampu mengenyam bangku sekolahan karena mahalnya biaya pendidikan? Berapa banyak mahasiswa di antara kita yang tak mampu membagi waktu antara kuliah dan bekerja karena biaya UKT yang tak sesuai dengan finansial? Berapa banyak yang mampu mengenyam dunia pendidikan tapi tak berhasil mencetak, bukan melahirkan intelektual terpelajar, tapi menghasilkan intelektual kurang ajar. Banyak pendidikan yang memanipulasi nilai dan menyewa prasarana yang hanya demi akreditas semata. Bukan lagi kualitas yang dinomorsatukan, tapi image yang dikedepankan. Wacana hanya sekedar wacana. Kian hari masalah pendidikan semakin menjadi-jadi. Ketika pendidikan di Indonesia dianggap sebelah mata, kebobrokan moral, pelajaran yang brutal, politisasi, dan komersialisasi yang semakin kental, guru mencabuli mahasiswa, korupsi di mana-mana, belajar pun tak tahu entah kemana. Inilah potret pendidikan Indonesia. Lalu, apakah dengan kondisi demikian pendidikan akan maju? Apakah harapan itu masih ada? Harapan itu masih ada, saudaraku. Sebagai agen of change,
Ini saatnya kita memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan pendidikan dan sosial di masyarakat. Ini saatnya mengoptimalkan potensi yang kita miliki sebagai kebutuhan pribadi dan masyarakat. Jika pemerintah tak mampu mengatasi mahalnya pendidikan, ini saatnya kita menyalurkan sedikit ilmu untuk mereka yang tak mengenyam pendidikan tanpa harus memungut biaya. Ini saatnya menyalurkan kreativitas kita sebagai keterampilan mereka. Ini saatnya kita membangun taman baca demi masa depan anak bangsa. Jika kita adalah orang yang mampu, ini saatnya mengasah hati untuk sedikit meringankan finansial mereka dengan menyalurkan donasi. Karena mahasiswa yang sudah mapan dalam berpikir adalah mahasiswa yang tidak sekedar memikirkan kepentingan akademis semata, namun jauh tersirat dalam benaknya tentang arti dari kualitas kehidupan sebagai pribadi yang mampu mengabdi terhadap masyarakat, sebagai pribadi yang mampu melihat permasalahan sekitar dan menjadi bagian dari penyelesaiannya. Sebelum saya akhiri, mari kepalkan tangan kiri dan angkat ke atas sebagai simbol perlawanan. Ikuti kata-kata saya. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup demokrasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.